Iya, iya. Aku yang sedang sakit. Cerewet kali kau jadi suster. Namaku Monang. Kau cukup panggil aku Opung saja ya. Tidak perlu kau panggil Monang. Itu nama diberi orang tuaku sebagai peruntungan umur panjang. Jadi, kau panggil Opung saja ya, mengerti? Hah? Apa? Sudah ku bilang, tetap saja Opung, titik. Tidak perlu kau tambahkan Monang. Itu nama KTP. Aku bisa kualat dengan leluhurku kalau kau tambahkan nama itu. Ah, sudahlah. Kau periksa lah ya. Kau tanya apa tadi? Penonton saja tidak dengar. Kau ulang tanya lagi. Oh, itu. Begini kronologisnya. Jadi, tadi tuh aku tidur lebih awal dari biasanya. Ya, agak kurang nyenyak memang. Perutku ini sudah agak menilik sebenarnya. Itu biasanya karena aku sudah beol. Aku tidak khawatir. Itu mudah diatasi. Cukup minum sebotol soda, pasti beres. Ya jadi aku tidurlah kan. Kira-kira lewat tengah malam, aku terbangun. Suster, kau tahu, mataku ini seperti mau copot, berkenyut-kenyut laksana roda yang mau keluar dari relnya. Setelah itu, ini kepalaku seperti dipukul palu godam, sakit dan berat. Itu besi berapa, suster? Ini leherku, kaku seperti besi baja. Aku jadi heran, penyakit apa ini sebenarnya? Datang tak kundang, ku tendang tak mau pergi pula dia. Suster, kau tahu, umurku sekarang 67 tahun. Tak pernah sekalipun aku menginjakkan kaki yang namanya rumah sakit. Aku selalu sehat. Jadi, sama dokter saja aku gak kenal, apalagi sama kau cuma suster. Kau tahu suster, semenjak umurku 50 tahun dan memutuskan pensiun cepat dari pekerjaanku sebagai PNS, setiap harinya aku berolahraga menggunakan sepeda. Jangan kau tanya berapa jauhnya ya. Pokoknya dari pagi buta sampai sore buta pula. Kau ukur saja lah jauhnya ya. Aku mana sempat. Nah tiba-tiba sakit ini datang menghampiriku. Aku belum bersiap bahkan. Suster, kenapa kau tak tolong aku suster? Ini mataku sudah berkedip-kedip karena terharu melihat perutku yang melilit. Kau hati-hati anak muda. Perutku ini seperti dijujuk di besi. Mau apa kan aku ini? Cepat, ambil karakter. Aku mau muntah lagi ini. Suster, kau di mana suster? Aku lapar sekarang. Biar aku makan ya. Tidaknya sebelum jarum suntik itu kau cucukkan ke nadiku. Izinkan aku makan dulu. Ya, aku memang sudah makan tadi. Tapi kan ini sudah keluar lagi. Jadi, biar aku makan tidaknya 3 atau 4 sok saja ya. Ngomong-ngomong, ini dokter mana? Dokter. Jabatanku memang sebagai suster di sini, tapi aku berkuasa penuh terhadap nasibmu. Camkan itu. Mana mungkin kau bisa bayar di ruang begini ini? Masa kita nama saja tidak menyambut? Tiap orang punya nama kan, punya KTP kan. Gue harus tanya lu, soal siapa yang aku menanggung biar lu sama lu terlalu di sini. Karena kalian kan pada penonton, mana ada rumah sakit terbaik dengan dokter-dokter dan suster-suster terbaik yang gratis? Nggak ada kan? Nggak ada kan penonton? Semua jauh nggak ada. Nah, kau? Gua nggak tahu lu siapa. Tiba-tiba main nyolong aja masuk ke ruang BD ini. Memangnya ini UGD Mbah lu apa? Ya memang namanya unit gawat darurat. Tapi tempat ini juga punya prosedur untuk mengobati. Yang pertama, gua harus tahu lu itu siapa. Asal-usul lu dari mana? Penduduk sah atau penduduk liar? Dan pekerjaan lu apa? Yang kedua, gue harus tahu orang tua itu siapa
dan bagaimana kehidupan ekonominya. Dan yang terakhir, gue harus tahu siapa yang akan menanggung biaya pengobatan lu selama lu duduk sini. Setelah itu baru minta perawatan. Hah? Apa? Soal menolong? Orang yang soal lain kok. Ini bukan lembaga sosial ya. Jelas dalam aktif pendiriannya sebagai lembaga bisnis. So, gak ada salahnya dong ngambil untung dari orang sakit. Asalkan lu gak ada orang sakit, kan masih halal. Siapa suruh lu sakit? Jangankan orang, gedung dan fasilitas medis di sini juga butuh biaya dong. Jadi, walaupun aku bukan pemilik, aku diberi wewenang untuk menyeleksi pasien mana yang pantas dirawat di sini dan mana yang tidak. Bahkan dokter-dokternya saja aku yang menentukan. Kalau ada dokter yang sok sosial gitu, aku gak bakal terima. Itu namanya pemborosan anggaran. Kau pikir saja, kenapa rumah sakit bisa berdiri sampai ratusan tahun? Itu jelas karena pasiennya mampu membiayai pengobatannya. Jangan terlalu mengharapkan subsidi pemerintah. Mana mungkin rumah sakit partikelir seperti ini disubsidi? Tagihan BPJS saja bisa tersendat sampai bertahun-tahun. Dan itu jumlahnya tidak sedikit loh, bahkan sampai ratusan miliaran. Makanya, pemilik memutuskan kerjasama dengan BPJS pada tahun pertama. Buat apa melakukan hal yang merugikannya nggak sih? Sekarang gue tanya lagi. Siapa yang akan menanggung biaya lu sama lu duduk sini? Kalau dilihat dari kepala lu, seperti apa ya, Penyok? Coba dipingin kepala saya. Penyok-penyok kan? Itu kemungkinan akan mengalami benturan yang sangat keras. Itu biasanya terjadi di masa lalu atau kecelakaan fatal jalanan. Dan jelas, tanda-tanda itu lu gak bisa berpikir dengan normal lagi dong. Dan untuk memperbaikinya, itu membutuhkan biaya yang mahal dan berbulan-bulan. Memangnya lu sanggup? Kalau lu sanggup, gua akan beberkan tindakan medisnya. Yang pertama, lu harus melakukan tindakan MRI untuk melihat pembuluh darah dan saraf yang rusak. Emang lu sanggup? Kepala lu akan dimasukin ke terowongan sempit dengan resonansi suara yang dapat memekakkan telinga. Dan itu berlangsung selama 30 menit. Itu biayanya sekitar 5 juta loh. Memang lu sanggup? Kok diam aja sih? Mungkin lo lagi mikir apa lo sanggup membayar pengobatan ini atau tidak. Gua pasti lu gak bakal sanggup. Itu baru kepala ya. Kalau gua lihat dari kaki lu, asal lu masuk ke ruangan UGD tadi, lu seret-seret kaki kanan lu. Kemungkinan tulang kaki lu mengalami keretakan atau bisa saja patah. Dan untuk mengetahuinya, lu harus melakukan tindakan ronsen. Ronsen itu sudah termasuk tindakan medis ya. Itu biayanya sekitar 2 juta. Jadi, untuk kepala dan kaki saja sudah 7 juta. 7 juta loh. Memang sanggup. Oh, itu belum termasuk lutut ya. Jadi, kepala, lutut, dan kaki itu harus dipernak supaya menjadi utuh semula. Lu sanggup tidak? Kalau gue lihat dari penampilan lu, seperti lo orang kere yang gak bakal sanggup membayar pengobatan sendiri. Oh ya, itu belum termasuk tindakan medis yang lainnya loh. Misalkan, lo butuh operasi bongkar kepala untuk memperbaiki sel-sel yang rusak tadi. Itu tidak bisa diperbaiki dengan kotak magic ya. Memang ini mobil tua. Dokter, ini kepala saya kenapa? Tadi suster itu bilang kepala saya penyok-penyok. Apa iya sih? Saya cuma gelandangan yang cari makan di pinggiran rel. Mungkin karena perut saya sudah keroncongan 2 hari, telinga gak mau diajak kerjasama. Ditambah lagi, otak tidak mau menalar klakson oleh masinis. Bahkan saat terjadi tabrak lari tadi, saya tidak merasakan apa-apa. Pada saat saya bangun, saya sudah ada di rumah sakit besar ini. Suster,
Saya pasti tidak mampu membayar pengobatan di rumah mewah ini. Rumah sakit sebesar ini membuat saya pusing. Bukan cuma masalah biaya. Ruang ini terlalu bersih dan dingin. Ruangan yang bersih dan dingin sering membuat saya sesak napas dan batuk-batuk. Suster, saya hanya manusia biasa. Saya memang orang kere, tapi saya juga butuh pengobatan, Dok. Saya memang tidak mampu membayar pengobatan di sini. Saya juga nggak minta dibawa di sini. Tapi, suster percaya nggak sama nasib? Saya percaya nasib yang membawa saya ke sini. Saya juga heran, kenapa supir angkot itu membawa saya ke rumah sakit gedongan seperti ini. Padahal di jalan tadi ada rumah sakit ramah yang mau melayani pasien yang miskin seperti saya. Tapi Dos, sekarang saya sudah ada di sini. Apakah suster akan membiarkan anak Tuhan ini mati menderita? Kalau saya harus pilih, saya lebih memilih mati di gubuk. Karena di sana saya dilimpahkan rasa kasih sayang. Saya dijenguk oleh orang-orang terdekat saya. Sedangkan di sini saya tidak kenal siapa-siapa. Tidak ada yang mengenal saya. Jika saya mati, saya akan mati dalam kesepian di tempat yang dingin seperti ini. Dokter, tolong saya, Dok. Saya takut sendirian di sini. Dokter, tolong saya. Dokter. Bu, kau dengar tak? Ada orang teriak-teriak manggil dokter. Tadi pagi, aku sudah minta call itu dokter. Aku tak mau. Tiba-tiba penyakit stroke ini datang hampir. Apa gunanya hidup kalau badan sudah mati, Pak? Tidak ada gunanya. Makanya, setiap pagi aku rajin berolahraga menggunakan sepeda. Bukan cuma masalah buat kuat ya. Aku melihat betapa indahnya ciptaan Tuhan dan warna-warni kehidupan. Kau dengar nggak tadi keluhan pasien sebelahku? Suster, aku tak mau lah kau terlalu galak sama dia. Dia sudah menderita dengan hidup miskin. Jangan kau tambah dengan omelanmu itu. Aku dengar tadi apa yang kau omeli. Dan aku juga dengar dia ketakutan dengan omelanmu itu. Suster, rumah sakit ini memang rumah sakit partikelir. Tapi, bukan berarti kau tidak peduli terhadap pasien seperti dia. Suster, aku memang sudah tua. Aku memang tidak punya banyak uang. Tetapi, aku masih punya rasa kasihan dan rasa iba terhadap sesama manusia. Aku tidak bertahu dia siapa namanya, siapa KTP-nya, asal usulnya dari mana, siapa orang tuanya, bagaimana pekerjaannya. Yang aku tahu, dia diantar ke rumah sakit ini oleh supir angkot setelah beberapa saat aku masuk ruang UGD ini kan. Suster, sekarang penyakitku memang penyakit ringan. Hanya penyakit maku saja yang kamu. Biasalah, penyakit orang sibuk. Tapi, bukan berarti Tuhan tidak memberikan aku sakit berat kan? Makanya, saat seperti inilah kita saling membantu sama manusia. Suster, kalau memang ini masalah biaya, begini saja lah. Kau masukkan semua tagihan pengobatannya ke dalam tagihanku. Dan
nanti anak-anakku yang mengurusnya. Berapapun biaya pengobatannya, masukkan saja. Yang penting dia sehat dan sembuh ya. Permisi, apa benar ini dengan Bu Mona? Oh siapa? Berani sebut-sebut Mona. Tapi benar kan ini dengan Bu Mona? Ya, panggil saja aku. Baiklah Bu, saya Ratu, direktur di rumah sakit ini. Oh, jadi kau Ratu. Ada perlu apa kau ingin bertemu denganku? Jadi gini Opung, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Opung karena Opung telah membiayai pengobatan pasien yang berada di Opung. Cuma masalahnya apa? Kan sudah kubilang, masukkan saja semua tagihannya ke dalam tagihanku. Tidak perlu kau khawatir. Ini bukan masalah cari pahala loh Bu Direktur, tapi ini menyangkut kesembuhan pasien. Aku paham, pasti dia punya anak dan istri yang masih membutuhkan dia. Oh ya Pak Direktur, tolong bilang ke sustermu itu ya, jangan pernah dia menghina orang lain, apalagi meremehkannya. Siapapun dia, mau dia kaya, miskin, semua sama saja di mata Tuhan. Nyawa ini hanya pinjaman. Jika Tuhan sudah berkehendak, maka ia akan memintakannya kembali. Cukup. Aku mengerti apa yang ingin Bu Direktur katakan. Bu Direktur pasti tidak percaya kan apakah saya mampu membayar tagihan ini atau tidak. Kalau Bu Direktur tidak percaya, sini, bawa ke sini kwitansi tagihannya, biar saya bayarkan di sini. Oh ya, sekalian bawa si susternya, biar saya ceramahi dia, biar dia nggak sembarangan lagi sama orang. Bu Direktur pernah kan memberi pendidikan kepada suster-suster ini? Pasti pernah kan para medis memberikan pendidikan pada para suster ini? Tapi begini Opung, saya ingin bilang bahwa pasien telah dinyatakan terminal. Apa maksud kau? Aku tidak mengerti. Pasien tersebut telah meninggal dunia. Kami mohon maaf. Apa? Tidak mungkin. Ya Tuhan, kenapa kau mengambil nyawanya? Kenapa bukan ambil satu ini saja?